Oke teman-teman, jadi ini adalah suasana subuh tanggal 8 Syawal ketika sudah diperbolehkan lagi sholat jamaah di masjid. Tapi tentu sholat jamaahnya tuh gimana ya? Ya tadi aneh nyoba masuk, ternyata nggak bisa ya. Memang masih ketat lah ya, meskipun udah dibuka. Jadi aneh tadi habis bangun lah, azan itu kan jam 4:03 dan ternyata ada waktu 10 menit untuk qomat. Jadi jarak antara waktu azan dan qomat itu cuma 10 menit. Siap nyampe masjid, ternyata jamaah itu udah membeludak sampai halaman sini gitu kan, sampai luar masjid inilah gitu. Jadi mungkin memang belum rezekinya saat di dalam masjidnya gitu ya. Tapi ya beginilah suasana ketika sudah diperbolehkan untuk sholat jamaah di masjid kampus. Dan ini ada masjidnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya, gitu. Dan karena sudah selesai sholat nggak boleh masuk lagi. Jadi yang istilahnya yang terlambat duf'ah ula atau gelombang pertama itu ya nggak bisa masuk, karena itu tadi protokolnya memang nggak boleh ya. Ada waktunya juga, jarak antara selesai sholat sampai ditutupnya masjid begitu. Keluarnya pun harus masing-masing ya, nggak boleh rame-rame. Dan ini adalah keadaan di dalam masjid. Ini udah selesai sholat sih, seperti itu ya. Alhamdulillah masih bisa dapat tempat di dalam meskipun agak belakang, di paling belakang bisa dikatakan nih, belakang. Dan ya ini ada jaraknya dan dikasih batas, dikasih tanda tuh kayak XX gitu loh. Dan ini kita nggak boleh lama-lama juga di dalam. Oke, sini kita keluar ya. Oke, jadi seperti itu ketika hari pertama dibolehin lagi sholat di Arab Saudi ini. Maksudnya dibolehin lagi sholat di dalam masjid ya, bener-bener diatur. Dan karena yang teratur itu udah ada aturannya, dan juga yang memberi aturan itu turun, maksudnya ya ada yang ngatur gitu kan di dalam masjidnya gitu. Jadi kita tenang aja, aman, karena peraturan benar-benar dijalankan dengan baik dan kita tinggal nurutin, tinggal ngikutin gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jadi itu adalah dokumentasi yang berhasil aneh ambil ketika hari pertama masjid di Arab Saudi ini dibuka kembali, khususnya di dalam kampus ya. Sekarang itu kan azan jam 4:03 pagi gitu. Kemudian kita siap-siap, kemudian ya siap-siap lah untuk sholat.
nyampe di masjid itu saf itu udah sampai luar begitu kan. Yang mana biasanya kalau hari-hari biasa itu cuma sholat Jumat aja tuh yang kayak gitu, safnya sampai luar. Sholat jamaah sih nggak seperti itu. Tapi qadarullah pada hari ini safnya itu benar-benar sampai luar. Karena memang ternyata ada peraturan kalau misalkan mau sholat di masjid atau sholat jamaah di masjid itu dapat dilakukan, tapi dalam satu saf itu harus ada jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya, dan jaraknya itu 2 meter ya, seperti itu, kira-kira 2 meter kalau nggak salah ya, 2 meter lah kalau di pengumumannya ya. Dan bagaimana hukumnya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya tentang hukumnya, hukum sholat dalam saf itu berjarak-jarak kayak gitu kan. Karena memang pada hakikatnya sholat jamaah itu tidak dapat dilaksanakan kalau saf itu atau barisan sholatnya itu nggak rapet. Tapi kenapa sekarang itu kok boleh sholat jamaah jaraknya 2 meter antara satu orang dengan orang yang lainnya di dalam satu saf? Jadi kalau di Arab Saudi ya, itu para mufti-mufti kita, para ulama kita, salah satunya adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau adalah termasuk salah satu guru besar di Universitas Islam Madinah, Fakultas Syariah. Beliau mengatakan bahwa yang seperti itu dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan darurat seperti ini, itu diperbolehkan gitu ya. Karena memang kan hajah untuk melaksanakan sholat atau kebutuhan untuk berjarak seperti itu adalah kebutuhan yang sangat besar. Nanti misalkan gak dikasih jarak, ternyata virus berpindah-pindah, akhirnya muncul kerusakan yang lebih besar, kan bisa berabe gitu. Jadi karena pertimbangan tersebut ya akhirnya diperbolehkan untuk sholat dengan menjaga jarak gitu teman-teman. Ya insya Allah nanti ketika sudah selesai pandemi ini, insya Allah sholatnya harus rapet antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Dan diantara khutuwat ya, atau protokol-protokol yang harus dipenuhi juga bagi para musolli atau orang-orang yang pengen sholat jamaah di masjid, mereka dianjurkan untuk ya pastilah pakai masker ya kan, ke masjid pakai masker. Kemudian itu tadi jarak antar shaf, kemudian nggak boleh sembarangan ngucek mata ya kan. Biasanya kan ngucek mata tuh, atau biasanya kita habis doa tuh kayak gini kan, nah, itu nggak boleh sembarangan. Kemudian harus bawa sejadah sendiri kayak gitu, dan macam-macam lah ya. Dan sekarang ternyata meskipun masjid itu dibuka untuk sholat jamaah dan sholat Jumat, masjid itu juga ada jam buka dan tutupnya gitu. Sebenarnya sih emang ya pada umumnya masjid di Arab Saudi ini, kalau masjid di komplek-komplek gitu, itu ada waktu buka dan tutupnya. Biasanya sebelum sholat dibuka, setelah sholat ditutup. Biasanya misalkan subuh nih, subuh kita sholat subuh kan, kemudian jam 9 pagi kita mau ke masjid, itu nggak bisa tuh, masjid ditutup, kecuali Masjid Haram, Masjid Nabawi, atau masjid-masjid tertentu ya, kayak Masjid Kuba, Masjid Kiblatain seperti itu. Dan masjid kampus itu insya Allah 24 jam selalu terbuka gitu. Tapi sekarang ketika sebelumnya ditutup, kemudian sekarang dibuka lagi, masjid di kampus pun ada jam buka tutupnya, yaitu tadi 15 menit sebelum azan dibukanya, dan ditutupnya itu 15 menit setelah sholat. Jadi kan tadi Ana sempat terlambat tuh, Ana pengen ngambil dokumentasi yang ada di dalam masjid, dan ternyata di masjidnya itu, di pintu keluar masuknya itu udah ada istilahnya apa ya, bisa dikatakan satpam lah, bukan satpam sih. Jadi ada anak-anak kampus yang ikutan pramuka. Jadi, dan biasanya orang mahasiswa kampus yang ikutan pramuka ini dilibatkan untuk misalkan ada event-event, kemudian ngejaga ini, ngejaga itu, ngejaga stand, atau ya
pokoknya keamanan lah seperti itu. Dan termasuk ketika masjid dibuka ini nih, jadi mereka nungguin di pintu-pintu masjid. Jadi kalau kalau ada orang yang mau masuk, ketika jamnya keluar atau waktunya keluar dari masjid, ada orang yang mau masuk, nanti mereka larang. Atau istilahnya mereka lah yang ngejagain ketertiban di dalam masjid agar orang-orang itu mematuhi peraturan gitu. Ya peraturan yang dibuat ya ketika masjid dibuka kembali ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya semoga sih dengan langkah-langkah seperti ini insya Allah kita bakalan kembali menuju kehidupan kita yang normal gitu. Mudah-mudahan semuanya kembali seperti sedia kala gitu kan. Dan semoga Allah segera mengangkat pandemi corona ini. Begitulah teman-teman ya. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsir. Teman-teman semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, rezekinya Allah lancarkan, urusannya juga Allah lancarkan gitu. Bagi teman-teman yang sedang dapat cobaan dari Allah, semoga Allah angkat cobaannya, dan semoga kita kembali lagi ke kondisi kita yang seperti sedia kala, sehingga kita dapat beribadah dengan lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsir udah mau nonton curhat ini ya, atau istilahnya bagi-bagi informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.